Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang drainase perkebunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mifdal Arafi, NPM 2151011. Nama saya Nur Aziza dengan NPM 215101104. Nama saya Rizky Alfian Saputra dengan NPM 215101137. Nama saya Farezi Des Pribadi dan MPM 21510111069. Selanjutnya, pengertian drainase. Drainase dapat diartikan sebagai pembuangan massa air secara alamiah, juga sintetis, berasal permukaan juga bawah bagian atas suatu daerah. Menurut pengertian para pakar, drainase secara awam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perjuangan buat mengalirkan air yang berlebihan. Drainase sendiri terbagi menjadi dua, yaitu drainase buatan dan alami. Drainase sintesis artinya drainase yang dibangun mirip selokan pada bahu jalan, sedangkan drainase alami, misalnya tanah, ini sebab tanah memiliki kemampuan menyerap air pada bawah sebuah bagian atas. Idealnya, bila saluran air besar dan luas, maka aliran air akan lancar serta banjir mampu dihindari. Tujuan drainase untuk mengetahui pola jaringan drainase dan dasar teknis pembuatan sistem drainase di perkebunan agar air yang masuk ke dalam areal perkebunan tersebut dapat dikendalikan atau ditata. Drainase perkebunan. Air merupakan kebutuhan utama bagi tanaman yang berada di perkebunan. Jika penyaluran air yang kurang sempurna atau kurang tepat akan mengakibatkan kelainan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian pada tanaman tersebut, sehingga air yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembuatan saluran air atau drainase yang tepat yang bertujuan untuk mengelola dan mengumpulkan air yang diperlukan oleh tanaman perkebunan dan melakukan pembukaan saluran drainase untuk mengeluarkan air dari areal yang akan dibuka sehingga penanaman dapat dilakukan. Selanjutnya ada fungsi drainase untuk perkebunan. Yang pertama ada mengerikan daerah becek dengan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah. Yang kedua, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Yang ketiga, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan, dan bangunan yang ada. Yang keempat, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Yang kelima, sebagai salah satu sistem dalam perencanaan persiapan lahan perkebunan tanaman karet ataupun lahan perkebunan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pola jaringan perkebunan. Yang pertama adalah pola jaringan drainase 2:1. Pola jaringan drainase 2:1 adalah sebuah blok tanam satu jaringan tersier dibuat antara dua titik barisan tanam, dan total dari saluran tersier pola ini adalah 59 buah saluran tersier dalam satu blok. Selanjutnya, yang kedua adalah pola jaringan drainase 4:1. Pola jaringan drainase 4:1 adalah sebuah blok tanam satu jaringan tersier dibuat antara 4 titik barisan tanam, dan total dari saluran tersier pola ini adalah 29 buah saluran tersier dalam satu blok. Selanjutnya, yang ketiga adalah pola jaringan drainase 6:1. Pola jaringan drainase 6:1 adalah sebuah blok tanam satu jaringan tersier dibuat antara 6 titik barisan tanam, dan total dari saluran tersier pola ini adalah 19 buah saluran tersier dalam satu blok. Selanjutnya, blok 8L adalah blok yang mempunyai pola jaringan 2:1, dan blok 12M adalah blok yang mempunyai pola jaringan 6:1, dan 16N adalah blok yang mempunyai pola jaringan drainase 6:1. Kinerja drainase yang lebih baik adalah kinerja drainase pada blok
8L karena adanya debit air yang tinggi di sini. Maka semakin banyak pola air genangan yang dapat di drainase. Sedangkan drainase yang buruk yaitu blok 12M. Di sini aliran air sangat lambat sekali. Dampak yang terjadi dari sini adalah air lamban drainase, sehingga apabila terjadi hujan besar, maka pada blok ini akan terjadi genangan air. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembuatan saluran drainase perkebunan. Pembuatan saluran air dimaksudkan untuk mengendalikan tata air di dalam wilayah perkebunan. Metode pengendalian tata air yang umum digunakan yaitu irigasi dan drainase. Irigasi merupakan usaha untuk menambah air ke dalam wilayah, sedangkan drainase kebalikannya. Untuk mencegah timbulnya keracunan dalam tata nama sistem drainase, berikut dijelaskan tipe dan ukuran saluran. A. Drainase lapangan atau parit tersier. Berfungsi menyerap air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Dalam keadaan tertentu, berfungsi menurunkan permukaan air tanah, merupakan parit buatan. B. Drainase pengumpulan atau parit sekunder. Berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal dan mengalirkannya ke pembuangan, merupakan buatan manusia dan dapat berbentuk saluran atau parit, kolam, atau waduk. Dapat juga berupa teras tersambung dan benteng, di mana bentuk pengumpulannya berdiri sendiri dan pembuangannya melalui peresapan tanah. Yang C. Drainase pembuangan atau parit primer. Berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu. Umumnya memanfaatkan kondisi alam yang ada, seperti sungai, jurang, atau rendahan. Jika tidak dapat memanfaatkan kondisi alam, juga dapat berupa saluran buatan atau kanal atau sistem pompa. Selanjutnya ada tabel 1.1, tipe dan ukuran saluran air. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Ya, kemudian yaitu ada dasar pembuatan sistem drainase. Yang pertama, pembangunan sistem drainase di perkebunan terutama ditujukan untuk mengendalikan kelembapan tanah sehingga kadar airnya setara antara 20 sampai 25% dengan kelembapan air water table maksimum 60 cm. Yang kedua, sistem drainase dibuat berdasarkan pada kemampuan saluran air untuk mengeluarkan kelebihan air dalam 24 jam, meter kubik per 24 jam. Yang ketiga, volume air yang dialirkan melalui sistem drainase biasanya berkisar 60-68% dari curah hujan, tergantung pada jenis tanah, topografi, dan lamanya periode kekeringan. Yang keempat, dengan memperhitungkan 1 mm curah hujan setara dengan 10 meter kubik air hujan, maka volume air yang diterima kebun adalah luas kebun dikali curah hujan. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan saluran drainase. Pembuatan saluran air memerlukan perhitungan dan secara teknis spesifikasi tertentu supaya tujuannya dapat tercapai. Saluran air harus membentuk suatu jaringan dan saling bermuara secara bertingkat, di mana saluran drainase lapangan bermuara pada drainase pengumpul dan drainase pengumpul bermuara pada drainase pembuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Titik temu atau junction antara saluran air dibuat bersudut 60 sampai dengan 70 derajat dan membentuk pola tulang ikan. Titik temu itu harus membelok ke arah aliran air dan tidak boleh tegak lurus. Di samping itu, titik temu ini juga harus berdiri sendiri atau tunggal, sehingga mencegah terjadinya perputaran arus air atau turbulensi. Hal yang umum terjadi bila suatu junction terdiri lebih dari 2 percabangan dan saling berhadapan. Saluran drainase lapangan yang berfungsi menyerap
menyekap air. Arahnya harus dibuat agak tegak lurus terhadap penurunan topografi dengan panjang maksimum 60 meter. Saluran drainase lapangan juga harus dibuat secara lurus dan dirawat supaya bebas gulma. Keberadaan gulma akan menghambat kelancaran aliran air atau memperbesar nilai 1 dan mengecilkan nilai N. Memperbesar nilai I dan mengecilkan nilai N dalam rumus Manning. Untuk sistem drainase di daerah rendahan, saluran drainase pengumpulan dapat dibuat 2 buah berkeliling atau membentuk kaki bukit dan 1 atau lebih di tengah, biasanya lurus. Saluran drainase lapangan dapat dihubungkan dengan saluran pengumpulan yang ada di tengah dan saluran pengumpulan yang melingkar. Seluruh saluran drainase pengumpulan ini harus bermuara pada saluran pembuangan. Sistem saluran drainase di area rendahan. Itu ada gambarnya dan penjelasan di bawahnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.